Baik, kita melanjutkan perkuliahan di pertemuan ketiga. Izinkan saya men-share PowerPoint yang sudah saya sediakan. Ya, saya tampilkan ini slide pertemuan ketiga. Dan juga saya seperti halnya slide kemarin, saya coba 1-2 slide itu saya merefresh ya. Jadi saya bersama Dr. Maesaro ini membimbing Anda para mahasiswa teknik elektro dalam mata kuliah saluran transmisi yang isinya itu kita mencoba untuk menjelaskan secara fisika fenomenanya, karena kalau tidak diceritakan fenomenanya, hanya matematiknya saja, mata kuliah ini tidak terlalu banyak artinya. Jadi saya mencoba ingin menerangkan secara fenomena plus visualisasi. Ya. Jadi visualisasi ini juga penting. Kalian juga jangan hanya gunakan materi dari saya, coba cari materi lain. Di YouTube juga ada banyak sekali materi-materi dari berbagai macam sumber, ya, baik dari universitas ataupun banyak juga orang-orang yang katakanlah iseng gitu ya. Dari iseng ternyata memberikan manfaat buat orang lain. Ya. Beberapa materi juga saya ambil dari internet, dari buku saya, dan dari saya coba pikirkan lagi. Di pertemuan kedua yang lalu, saya menurunkan persamaan, kita bilangnya ini gelombang tegangan. Ya. Gelombang tegangan dan gelombang arus. Jadi V dan I itu juga fungsi dari posisi. Ya, karena gelombang bukan hanya berubah dengan waktu, tapi juga bergerak. Ya, di sini saya tampilkan lagi, ada sumber dan ada beban atau pemakai. Apa yang dikirimkan? Yang dikirimkan berupa gelombang atau sinyal sinus. Ya, yang dikirimkan ini bisa energi, ya kalian akan ketemu dengan saluran transmisi itu di teknik energi, ya, distribusi tenaga listrik, atau yang dikirimkan ini berupa data. Jadi ketika dia dikonek ke saluran transmisi dengan target pemakai di sini, maka tegangan dan arus akan bergerak sepanjang kita bilangnya saluran ini, ya, saluran transmisi yang memiliki besaran penting ini, L aksen, C aksen, R aksen, G aksen, sepanjang L, ya sekian meter. Nah, besaran karakteristik ini yang nanti akan kita namakan sebagai besaran primer, karena yang tahu ini vendor. Atau kalau kita mau ukur bisa, cuma lebih baik nanya vendor. Dari sinilah kita akan mengenal besaran lain, ya, yang minggu lalu sudah saya coba hitung, full matematik itu sebetulnya, nanti ujungnya baru kita bisa terangkan secara fisika. Kita bisa menghitung konstanta perambatan atau gamma. Tinggal dimasukin aja R aksen, L aksen, G aksen, C aksen, dan frekuensi yang kalian gunakan. Ya. Saya minggu lalu itu berusaha menggunakan menggunakan perhitungan di atas tangan, di atas kertas dengan tangan. Tapi kalau dengan kalkulator yang bisa menjumlahkan dan mengalihkan bilangan kompleks, itu lebih cepat lagi. Yaitu ada kalkulator seperti itu, atau kalau kalian pakai MATLAB, pakai Python, ya itu gampang sekali. Hitungan kayak gini cuma beberapa detik aja. Ya tinggal kalian masukkan aja dengan besaran kompleks. Ya, kemarin minggu lalu saya tunjukkan di atas kertas pakai tangan, pakai kalkulator biasa. Agak panjang, bisa mungkin 5-10 menit ya. Tapi kalau kalian pakai kalkulator, hitungannya mungkin nggak nyampe 1 menit. Jadi dengan rumus ini, kalian bisa mendapatkan gamma yang pada dasarnya karena ini bilangan kompleks dikali bilangan kompleks diakarkan, pasti hasil gamma ini kompleks. Kompleks itu artinya memiliki real dan imaginary. Ya,
ada yang realnya itu yang sumbu X, ada yang imaginary itu yang sumbu Y, ya, sumbu horizontal, sumbu vertikal. Ini dinamakan konstanta perambatan yang terdiri dari konstanta redaman dan konstanta fasa. Kenapa namanya begini? Ya, nanti akan saya tampilkan di slide berikutnya. Intinya gamma ini ada di posisi E pangkat. Ya, E pangkat. Itu jadi bertanggung jawab pada perambatan. Kemudian ada besaran kedua yang kemudian saya namakan atau kita namakan impedansi. Ya. Kenapa dinamakan impedansi atau impedansi karakteristik dari saluran transmisi ini? Yang rumusnya sebagai berikut, bisa dihitung juga dengan cara yang sama, bisa sangat mudah karena kalian menggunakan MATLAB atau Python. Ya. Dia dinamakan impedansi karena dari hasil penurunan gelombang tegangan dan gelombang arus, ternyata tegangan dibagi besaran ini sama dengan arus. Jadi jika tegangan kita bagi sesuatu sama dengan arus, maka sesuatu itu namanya impedansi. Satuannya pasti ohm. Jadi kita namakan impedansi karakteristik. Bisa jadi dia kompleks, ya, terutama kalau dia itu memiliki kerugian. Tapi kalian bisa lihat di sini kalau saya ambil contoh ya, kalau R aksennya 0 dan G aksennya 0, artinya tidak ada kerugian, maka ini bisa dicoret ya, hilang, depannya ini dua-duanya hilang, maka J omega sama J omega dicoret, maka ZO ini real. Ya. Pada hampir semua aplikasi kita andaikan ZO-nya real, yaitu besarnya 50 ohm. Ya, nanti di contoh-contoh akan saya tampilkan. Jadi saya berhasil menunjukkan ke kalian dengan bantuan model rangkaian R, L, C, dan G aksen, ada persamaan gelombang tegangan dan gelombang arus yang merambat di sepanjang saluran transmisi. Oke, jika kedua rumus ini masih membingungkan, saya akan tampilkan dengan cara yang real. Ya. Ini masih bentuknya kompleks, karena gamma ini alfa tambah J beta. Juga ZO ini sangat complicated. Ya. Saya tampilkan gelombang tegangan dalam bentuk realnya, ya, dalam bentuk waktu. Coba diperhatikan slide berikut yang masih merupakan review dari pertemuan minggu lalu. Ini adalah gelombang tegangan yang ditampilkan di slide sebelumnya. Saya mengganti gamma dengan alfa tambah J beta. Ya. Gamma yang di sini juga saya ganti dengan alfa tambah J beta. Jadi cuma diganti aja. Oke, berikutnya karena di sini ada E pangkat minus alfa ditambah, ya, tambah minus J beta Z, maka ini bisa saya pecah. Itu gampang aja dari matematika dasar menjadi V1 E pangkat minus alfa Z. Dan yang satunya lagi di sini sisanya E pangkat minus J beta Z. Sedangkan komponen kedua itu juga dengan cara yang analog. V2 E pangkat alfa Z. Ya, di sini minus, ini plus, jadi bedanya cuma begitu. Yang belakangnya juga sama. Baik, kalau kalian lihat slide ini, ya, saya tandai. Yang depan ini dua-duanya itu real. Ya, kenapa real? Nggak ada J-nya. Kalau nggak ada J-nya berarti real. Alfa ini real, Z itu real, jarak V1, ya saya asumsikan real aja ya, sekian volt. Maka dia ini real. Yang belakang juga di real. Nah, sedangkan yang masing-masing yang nempel ini ada J-nya, maka dia kompleks. Ya. Jadi kita hanya harus hati-hati aja di sini nih, karena dia kompleks. Kalau ini real. Kenapa kita harus hati-hati? Karena kalian akan mengembalikan ini ke fungsi waktu. Ingat yang di atas ini fasor. Ketika kalian menjadikan fungsi waktu, ya waktu itu ingat ya, kalikan dengan E pangkat J omega T, ya. Kemudian kalian tinggal ambil bentuk realnya, ya. Itu yang kita pelajari beberapa waktu lalu. Ya, kalau kita punya V phasor, kita ubah menjadi V fungsi waktu, ya ingat, tinggal kita kalikan yang phasor ini dengan
Z E pangkat J omega T, kemudian kita ambil realnya. Ya, gampang aja. Ini kalikan kemari, maka dia akan gabung nanti jadi E pangkat J dalam kurung omega T dikurang alfa Z. Ya, jadi kalau kalikan dengan yang pertama, kalau kalikan dengan yang kedua, dia di sini jadi E pangkat J dalam kurung omega T ditambah alfa Z. Ya, kalau kalian kalikan dengan E pangkat J omega T ke keduanya. Nah, kalau kalian ambil real partnya atau komponen real dari mereka, ya kalian ambil realnya berapa? Ya, kita ingat bahwa real dari dia ini karena itu terdiri dari kosinus omega T ditambah alfa Z. Nah, bukan alfa. Beta ya. Beta. Beta. Ditambah J sinus omega T tambah beta Z ya. Ini beta jadi saya koreksi bukan alfa tapi beta ya. Jadi kalau kalian ambil realnya udah pasti kosinus ya. Makanya ini phasor dan ini fungsi waktu. Di slide kedua kalian bisa lihat lagi juga di YouTube-nya, kalian bisa lihat itu perhitungannya sesederhana itu. Gampang aja, nggak terlalu susah, cuma 1-2 langkah. Maka kalian dapati kedua term ini. Ya, tegangan itu merupakan jumlah dari term pertama yang merupakan gelombang datang dari sumber ke beban. Dan term kedua merupakan gelombang pantul dari beban ke sumber. Kenapa ini demikian? Karena gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Z itu ke kanan positif. Ya, berarti kalau kalian hitung ke lawannya ke kiri, ini negatif Z-nya. Ya, nah itu ditandai dengan tanda ini. Nah, dengan tanda negatif, maka dia perambatan ke arah Z positif. Dengan tanda positif, ini perambatan ke arah Z negatif. Ya, jadi direpresentasikan dengan gambar seperti ini. Dia jadi jalan ke sana. Term yang pertama, jalan ke Z positif. Buktinya apa? Buktinya gampang aja. Ini kalau kalian lihat, term yang di dalam ini, omega T dikurang beta Z. Ini harus selalu memiliki angka yang sama kalau dia itu di puncak. Ya, puncak, katakanlah puncak itu berapa? Puncak itu katakanlah 0 derajat. Ya, kosinus 0 itu sama dengan 1. Ini berarti peak. Ini dia nih. Ya, atau kalau kalian mau ngambil 180 derajat, maka di sini minus 1. Ya. Minus 1, ini 1. Anggap aja ambil yang 0, yang gampang. Jadi puncak ini berada pada fasa 0 derajat. Kapan itu terjadi? Ya, tergantung. Kalau kita lihat di sini, dia akan 0, ya, omega T dikurang beta Z sama dengan 0 pada saat sebelum dimulai atau pada saat mau dimulai. T sama dengan 0, ya, pada saat dimulai. Pada saat kita switch on, nyala, T sama dengan 0. Dan dia sama dengan 0 pada posisi pangkal dari saluran transmisi, Z sama dengan 0. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi pada saat T beberapa detik? Ya, misal, ya ini kan kasus pertama nih. Ini kasus pertama. Kasus kedua pada saat T sama dengan misalnya berapa detik, ya sekian detik, katakanlah saya ambil saja T besar. Pada saat T besar, periode. Ya, pada saat T besar, maka kalian masukkan omega kali T juga sama dengan beta Z sama dengan 0. Ya, saya ganti warna lain biar kelihatan perhitungannya. Ya, pada saat di situ ya. Nah, omega ini 2pi per T besar. Kalian kalikan dengan T yang saya amati. T besar juga. Nah, biar gampang. Saya kotakin biar kelihatan. Dikurang beta Z sama dengan 0. Ya, jadi kalian dapati di sini, kalau T ini saya coret. Maka berada pada posisi Z sama dengan, ya ini sama dengan 0, berarti saya bisa pindahkan ke kanan.
pada saat 2pi per beta. Oke. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali di sini. Pada saat T-nya membesar, artinya kita tungguin, T itu besar, kita tinggal nunggu aja. Nggak usah susah, tungguin beberapa periode kemudian. Maka ternyata berada pada jarak di sini. Peak-nya ini. Kemudian kalau kita tunggu pada saat T sama dengan 2T, ternyata perhitungannya gampang aja ini. Z-nya sama dengan 2 kali 2pi per beta. Jadi ada di sini. Dan selanjutnya, jadi itu bukti perambatan ke arah Z positif. Ya, dengan tanda minus ini. Ternyata tanda minus ini menunjukkan pergerakan ke positif. Nah, dengan logika yang sama, kalian bisa juga menerangkan ini merambat ke arah Z negatif. Kenapa? Kita ambil dengan cara yang sama tadi. Omega T ditambah beta Z dikali sama dengan 0. Ya. Jika T-nya bertambah terus membesar, maka Z-nya ini selalu akan mengecil karena rumusnya begini. Ya, jika T bertambah, maka Z selalu negatif. Artinya bergerak ke arah Z negatif. Ya, ini yang saya bahas minggu lalu. Jadi adanya perambatan gelombang. Nah, minggu lalu saya mensimulasikan bagian yang pertama. Jadi saya mensimulasikan yang ini dengan bantuan software. Hari ini saya akan menerangkan gelombang pantul. Ya, gelombang. Jadi ada gelombang yang merambat dari arah beban ke arah sumber. Ya, dari mana dia? Dari pantulan. Kalau tadi gelombang dari sumber ke beban, ya dari mana ya? Dari sumbernya ini. Tapi gelombang yang dari beban ke sumber dari mana? Dari pantulan beban. Jadi beban ini ketika kalian kirimkan sinyal dari sumber ke sana, ternyata beban merefleksikan. Oke ya. Yang perlu kalian tahu, apa yang direfleksikan ini pasti tidak lebih besar dari yang datang. Ya, karena kita membahas kondisi pasif, tidak ada penguatan di sini. Ya, bisa nggak dibikin penguatan? Bisa kalau belakangnya ini kalian pasangkan transistor. Ya, saya tidak membahas kasus seperti itu, saya hanya membahas kasus pasif. Ya, jadi bebannya ini ZL itu bisa terdiri dari resistor, bisa terdiri dari induktor, dan bisa terdiri dari kapasitor, ya, atau kombinasi dari mereka semua. Nanti kalian akan lihat bahwa gelombang pantul ini ada pada banyak kasus, ya. Hanya pada kasus-kasus spesial saja dia tidak ada, ya. Dia tidak ada yang balik, dan itu yang kita inginkan. Baik, jadi itu yang saya tampilkan di pekan lalu. Hari ini saya akan masuk ke dalam fenomena pantulan tadi, fenomena refleksi, ya. Jadi refleksi ini atau pemantulan atau pantulan terjadi karena kondisi beban yang tidak matching, kita bilangnya, ya. Kok tidak match? Ya, andaikan aja kalian kalau sesuatu yang tidak matching itu berarti tidak sesuai dengan harapan, ya. Jadi terjadi penolakan, terjadi pemantulan. Jadi gelombang itu datang dari sumber, kemudian dia masuk saluran transmisi, ternyata di ujung sana itu kondisinya tidak sesuai sama harapan si gelombang. Maka akan ada refleksi, akan ada yang balik. Tetapi tidak ada refleksi itu karena dia diterima semua oleh bebannya. Jadi bebannya ini harus matching. Ya. Jadi kalau beban matching, jika beban matching match, maka tidak ada refleksi. Ya, tidak ada refleksi. Jadi kebalikan dari poin yang ini, ya. Ada refleksi karena kondisi beban tidak match. Jika bebannya match, maka tidak ada refleksi. Ya. Jadi kondisi ini akan saya tunjukkan nanti di beberapa slide ke depan dan juga di simulasi. Ya, jadi ini yang saya ingin bahas di pertemuan hari Senin ini, refleksi, ya, terjadinya
gelombang yang di term kedua tadi, yang saya tegaskan lagi, merambat dari kanan ke kiri. Jadi merambat ke arah Z yang negatif. Ya. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, sekarang kita perhatikan beberapa kasus ya, case. Nanti akan Anda mudah-mudahan jadi paham. Kasus pertama, ini kasus ya tulisannya agak panjang ya. Jadi tadi saya memiliki sebuah fungsi, sebuah gelombang tegangan. Ya, kalau Anda lihat tadi ada katakanlah di sini V1 E pangkat gamma Z ditambah V2 E pangkat plus gamma Z. Yang mana ini tuh gamma itu alfa plus J beta. Ya. Oke. Nah, saya ingin ngambil kasus sebagai berikut. Saya mempunyai sebuah saluran transmisi. Ya. Saluran transmisi ini memiliki loss. Ya. Jadi dia, kita bilangnya lossy transmission lines. Nah, lossy-nya seberapa lossy itu? Kalau lossy-nya besar, maka dia akan meredam sinyal dengan cepat. Jadi kondisinya lossy itu berarti alfanya tidak sama dengan 0. Ya, jadi ada alfa di sini nih. Ya, jadi kalian di sini memiliki sebuah besaran ya, tegangan sama dengan V1 E pangkat minus alfa Z dikalikan E pangkat minus beta Z ditambah V2 dan selanjutnya. Ya. Saya nggak ingin amati yang term ini ya, saya ingin amati term yang pertama saja. Ya, karena dia yang menarik saat ini. Untuk saat ini, untuk kasus pertama ini. Jadi pertama saya akan ambil kasus alfa tidak sama dengan 0. Ya, berarti ada kerugian. Nah, yang jadi masalah adalah kasus ini alfanya besar sekali. Atau L-nya panjang sekali. Jadi kabelnya ini kabel yang sangat panjang. Atau kabelnya tidak terlalu panjang, tapi alfanya besar. Saya ingin mau apa? Saya ingin mau hasil kali alfa dengan L ini besar sekali. Jadi kalau kalian ingin tahu angka yang besar, yang merupakan hasil perkalian dua buah besaran, ya salah satunya mesti besar. Apakah kerugiannya besar? Nah ini artinya kabelnya itu salah pasang Anda. Atau katakanlah alfanya tidak terlalu besar Pak, tetapi panjang sekali. Nekat kita panjangin terus ya. Terus sering terjadi itu karena jauh, tarik terus kabelnya. Padahal kalau alfanya ini tidak 0, ini bisa masalah karena hasil kali keduanya besar sekali. Apa yang terjadi kalau ini? Kalau ini terjadi, maka gelombangnya ini akan kecil ketika sampai ke ujung saluran transmisi ini. Ketika sampai di bebannya kecil. Nah, kalau kecil begini tuh, ya pertama tentu tidak ada manfaatnya ya untuk beban. Jadi gelombangnya ini tidak sampai tujuan ya, atau kalau sampai tujuan pun sudah kecil sekali. Nah, ketika kasus ini tentu yang balik pun sudah kita tidak bisa lihat lagi ya, gelombang pantul tak terdeteksi. Nah, ini menarik nih. Gelombang pantul tak terdeteksi. Tak terdeteksi. Jadi kalian nggak bisa gitu. Kalian punya sumber di sini ya, contoh sederhananya itu kalau kalian punya towernya tinggi sekali. Towernya tinggi sekali. Ini di bawah kalian punya sumber. Kalian di sini ada alat ukur. Kenapa alat ukurnya ada di bawah? Ya karena biasanya nggak mau kita naik tinggi sekali sampai 70 meter, 100 meter. Jadi apakah alfanya yang besar atau L-nya yang besar? Maka ketika di sini ada masalah, kita di sini tidak mendeteksi ada masalah. Kenapa? Karena ini. Jadi masalah itu bisa kita deteksi karena adanya gelombang pantul. Jadi kita bisa lihat ini, ada masalah nggak di belakang sini. Kita bisa amati depan sini. Tapi itu tidak terlaksana kalau kondisi alfanya besar atau L-nya sangat panjang.
Karena gelombang pantul tidak terdeteksi. Kenapa tidak terdeteksi? Sudah sangat kecil. Ya. Jadi ini kondisi yang secara praktikal di lapangan bisa terjadi. Dan kita di bawah happy-happy aja. Sementara sebetulnya fakta di atas tower ini berbeda dengan fakta di bawah. Gara-gara siapa? Gara-gara yang masang kabel. Ya, yang masang kabel ini salah pilih kabel sehingga alfanya terlalu tinggi untuk aplikasi itu atau terlalu panjang. Ya. Artinya maintenance yang akan kita lakukan tidak bermanfaat. Kasus kedua. Nah, ini kasus menarik. Saya langsung pilih aja kasus matching. Saya langsung pilih kasus matching. Oke. Kapan kasus matching terjadi? Ya saya langsung bocorkan aja. Kasus matching terjadi ketika beban yang kalian pasang di belakang ini, ya, beban yang sebagai pemakai ya, load yang sebagai pemakai yang kita connect dengan saluran transmisi ini, bebannya ini ZL memiliki impedansi yang sama dengan ZO. Ya. ZO itu apa sih? Sekali lagi, ZO itu adalah impedansi karakteristik, impedansi yang karakternya saluran transmisi digambarkan oleh dia. Jadi kalau kalian beli saluran transmisi, itu kalian hanya tahu, bukan hanya tahu L-nya saja. Saya beli saluran transmisi, Pak, berapa? 10 meter. Jangan itu aja. Jadi kalian harus tahu ZO dan gamanya. Dan gamma. Gamma ini alfa plus J beta. Kalian harus sangat paham. ZO-nya berapa? Ya, biasanya itu ZO-nya 50 ohm. Ada juga 120 ohm, ada 75 ohm. Terserah. Silakan dilihat aplikasinya. Jadi ZO dari sebuah saluran transmisi itu menggambarkan karakter saluran transmisi. Kalau kalian pasang, kalian nggak tahu karakternya, ya udah selesai masalah. Ya, berpikir duluan baru action itu prinsipnya. Jadi cari tahu. Yang kedua ini gamma atau konstanta perambatan, kalian harus tahu peredamannya berapa, itu di speknya tertulis. Dan betanya juga dikasih tahu, betanya itu berapa. Sehingga apakah betanya mirip dengan beta di udara bebas atau agak sedikit kecil. Ya, karena banyak saluran transmisi menggunakan plastik atau dielektrikum, untuk menopang dia. Ya. Jadi dua-duanya ini penting nih, dua-duanya, bukan cuma panjangnya. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwa impedansi karakteristik dari saluran transmisi itu adalah sekian ohm, maka untuk mencapai beban matching di belakang, kalian tinggal pasangkan bebannya itu dengan impedansi yang sama dengan ZO. Ya, jadi tinggal kalian masukkan aja. Baik. Nah, di presentasi 2 ya, saya punya rumus ini, ya, saya punya rumus ini dan kebetulan waktu itu saya turunkan syarat batas pada akhir saluran transmisi ya, mungkin kalian ingat dulu saya pasang di depan, saya pasang di belakang. Kenapa yang saya ambil syarat batas pada akhir saluran transmisi? Ya karena sekarang saya sedang mengamati ujung akhir dari saluran transmisi. Ya di sini jelas sekali saya connect ya di ujung ini, ya, di ujung ini tegangannya VE, di depan ini tegangannya VA. VA sama VE pasti berbeda ya karena ini panjang sekali. Karena kalian membahas tentang saluran transmisi yang jauh lebih panjang dari panjang gelombang. Kalau kalian hanya pakai elektronik biasa yang kecil, ya ini sama, VA sama dengan VE. Tapi karena dia panjang sekali, hampir pasti dia beda. Jadi VA di awal, VE di akhir, ya. Dan kalian punya arus, ya di sini juga punya arus, bisa kita bahas nanti. Dan kalian punya arus, tegangan dan arus, dan ada impedansi, maka hubungannya hukum Ohm. Jadi ini gampang saja, hukum Ohm. Hukum Ohm itu berlaku untuk kondisi komponen yang kecil. Ya, kalau komponennya panjang, besar, kayak saluran transmisi, nggak berlaku hukum Ohm. Mesti hati-hati. Nah, sedangkan untuk kondisi ini, ada sebuah resistor yang dikonek, ada tegangan pada resistor itu, VE, dan ada arus yang melalui resistor itu, maka hukum Ohm berlaku. VE sama dengan IE kali ZL. Nah, ini sederhana aja, saya masukin ke persamaan yang saya turunkan di presentasi kedua yang lalu, gampang aja. VE saya ganti dengan IEZL. Ya, VE ini saya ganti dengan IEZL, VE saya ganti dengan IEZL.
Yang mana ZL sama dengan ZO? Ya. Artinya VE akan saya ganti dengan IE kali ZO. Ya. Tidak dengan ZL lagi, karena ZL sama dengan ZO. Ini kasus matching. Ya. Jadi mudah sekali di belakang ini. Jadi kalian bisa hitung yang bagian belakang ini dengan mudah. Kalian bisa hitung hasilnya di sini. Ya. Hasilnya dengan mudah sekali kalian dapati seperti ini. Dan yang kedua, ini kalian masukkan dan kalian dapatin hasilnya juga ternyata sama dengan 0. Ya. Karena di sini kalian memiliki term yang sama, ini term yang sama jadi full 1. Yang ini jadi 0, ya apa artinya? Amplitudo sinyal pantul 0. Ya. Ini yang tadi di slide kedua saya tampilkan dengan jelas sekali bahwa tidak ada refleksi, tidak ada pemantulan jika kondisinya matching. Kapan itu matching? Matching ketika ZL sama dengan ZO. Jadi mudah saja hilang. Ya, hilang itu term yang kedua. Dan ini selalu kita inginkan demikian. Bahwa term kedua ini diharapkan hilang sehingga saluran transmisi Anda hanya dilalui oleh gelombang yang hanya bergerak ke arah beban, ke arah kanan. Ya, hanya satu aja. Hanya satu dia jalan. Ya, ini kalau kita lihat pada saat detik berikutnya gelombangnya sudah ada di sini. Nah, ini pada saat detik berikutnya gelombangnya sudah ada di sini. Kemudian pada saat detik berikutnya lagi gelombangnya sudah bergeser kemari. Jadi dia jalan gitu, dia jalan ke arah sana, jalan ke arah kanan, ya ke arah beban. Ya ini kondisinya. Kondisi yang diharapkan ya walaupun kalau kalian lihat di gambar ini karena turun begini berarti alfanya lebih besar dari 0 ini. Lossy. Ya, ini juga kalau bisa jangan terlalu separah ini turunnya, artinya alfanya kita harus dekatkan ke arah 0, diharapkan tidak ada kerugian. Kasus ketiga, ya. Kasus ketiga adalah kasus dengan beban yang umum. Ya. Beban yang umum ZL entah berapa, ya tentunya supaya jadi umum ZL tidak sama dengan ZO. Ya, nanti kita akan lihat ya contoh-contoh perhitungannya biar kalian ngalamin matematiknya juga. Ya, ini kan cuma cerita aja. Tidak ada case perhitungannya, tapi nanti akan saya tampilkan. Ini fenomenanya dulu. Apa yang terjadi kalau saya connect di sini, ya sebuah beban, ya karena ini juga sebuah resistor, maka berlaku hukum Ohm. VE tegangan yang saya miliki di atas atau across ya kalau bahasa Inggrisnya pada sebuah resistor sama dengan arus yang menembus, ya arus mengalir through, ya jadi kalau tegangan itu pada across, kalau arus through menembus melalui sebuah impedansi IE dikalikan ZL, ini hukum Ohm. Ya. Jadi mudah saja ini hanya berlaku untuk kondisi komponen yang kecil dibandingkan panjang gelombang. Tidak berlaku pada saluran transmisi di sini. Nah, ini tetap sama ya, impedansinya, impedansi karakteristik, konstanta perambatan karakteristik, dan panjangnya. Ya, panjangnya hanya menentukan jarak dari sumber ke beban. Kasusnya umum, jadi ZL tidak sama dengan ZO. Berapapun boleh dia, yang penting jangan ZO. Bisa short, ya bisa open, bisa apapun. Ya, kita ambil ZL umum. Nah, yang terjadi sebagai berikut nanti nih, ada gelombang datang, ya ini gelombang datang yang warna ungu. Karena kondisi di beban ini tidak matching, maka ada refleksi, ada yang balik ke kiri. Ya, jadi ada yang jalan ke kanan, ya ini ke kanan, sedangkan yang hitam ini balik dia ke kiri. Gelombang pantul. Kok bisa terjadi? Ayo kita amati kenapa demikian. Ya, kembali saya ambil persamaan yang diturunkan di pertemuan kedua yang lalu, dan ini sudah terlihat jelas sekali ya, kalian bisa masukkan ke depan sini, kalian bisa ganti ini VE menjadi ini ya, kalian akan dapati masukin V sama dengan setengah dalam kurung ya ZL dikalikan IE ditambah ZO dikalikan IE. E pangkat gamma L dikurang Z. Ditambah setengah
Ganti lagi VE-nya, jadi VE di sini kita ganti dengan ZL kali IE dikurang ZO kali IE. Ya, kemudian kita tutup di sini E pangkat minus gamma L dikurang Z. Ya, jadi cuma diganti aja VE yang dibawa dengan hukum Ohm ini. Ya, mudah sekali ganti. Oke. Nah, kalian di sini memiliki beberapa yang bisa kita sedikit geser-geser ya. Ada IE di sini. Nah, itu bisa kita keluarkan kemari. Di sini juga ada IE. Ya, kalian bisa keluarkan kemari ya, karena supaya dia ringkas ya, supaya dia ringkas. Nah, itu saya keluarkan, maka di dalam sini nanti tersisa ZL ditambah ZO, yang di belakang sini ZL dikurang ZO. Ya, itu bisa kalian dapati ya di slide ini ya, kalian dapati di sini ya. Kalian dapati ZL ditambah ZO yang tadi saya bilang, IE-nya dikeluarkan. Nah, ini nggak berubah. Kemudian di term yang kedua, ZL dikurang ZO ya, IE-nya juga dikeluarkan. Oke. Jadi kalian sudah mendapatkan benda ini. Kalian mendapati benda ini, sekali lagi ini adalah gelombang yang ke arah Z positif ya, saya ringkasin aja. V plus saya bilang. Gelombang yang merambat dari sumber ke beban ya. Ini warnanya mungkin warna coklat ya, coklat gelap ya. Ini gelombang yang ke kanan ini. Sedangkan yang biru setengah dalam kurung dan selanjutnya ini saya namakan V minus, gelombang yang merambat ke arah negatif Z dari beban ke sumber. Yang biru ini ya. Ini ekstra saya gambarkan, amplitudonya lebih kecil dari yang atas ya, karena memang begitu. Pasti begitu. Karena di belakang sini tidak ada transistor. Oke. Nah, sekarang saya ingin bandingkan V minus dibagi V plus. Saya ingin bandingkan. Kenapa sih Pak ingin dibandingkan? Ya karena saya punya tujuan. Saya bagi aja. Saya bandingkan itu berarti saya bagi. V minus dibagi V plus. Saya masukkan ini. Yang biru di atas, yang coklat di bawah. Saya masukin aja gitu. Saya pindahin aja dan saya coret-coret sekarang ya. Ini ada setengah, buang setengah. Ini ada IE, buang ya, coret. Jadi tersisa ZL dikurang ZO, ZL kurang ZO dibagi ZL tambah ZO. Nah, ini hati-hati, ini kalian punya di sini minus, di sini plus. Berarti minus 2 ya. Minus 2 kalinya ya. Tinggal dibagi. Nah, kalian dapati seperti ini. Ini indah sekali. Ini adalah perbandingan antara gelombang balik dan gelombang pantul di sepanjang saluran transmisi ya. Karena ada Z kecilnya di sini nih, ada Z kecilnya di sini nih. Maka ini perbandingan gelombang pantul yang biru dengan gelombang yang coklat. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di 0 di sini. Kalau kalian iseng mau tahu di sini, masukin aja Z-nya sama dengan 0. Dan yang menarik bisa di sini. Ya, bisa di tempat beban. Kenapa di sini menarik? Menariknya begini. Di sini, di Z sama dengan Z kecil ya, sorry. Ini ada Z besar, ZL, Z2. Di Z kecil sama dengan L. Ya, tepat pada posisi Z sama dengan L di beban. Kenapa dia menarik? Karena ini jadi hilang ini. Ini jadi 0. L dikurang Z sama dengan 0. Maka E pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, itu menariknya. Ya. Jadi saya akan mengamati faktor refleksi di belakang, yaitu pada posisi saya mengkonek beban. Kok menarik Pak di situ? Ya karena disinilah insinyurnya harus bertanggung jawab ini. Nanti insinyurnya harus ngajarin teknisinya, kamu pasang apa di belakang? Gara-gara pemasangan di belakang inilah problem di sini muncul sampai di beban di depan. Ya. Jadi justru pada posisi Z sama dengan L, Anda harus you must take more attention. Ya, harus diamati lebih detail lagi. Ya, jadi belakangnya ini 1, depan ini aja. Ini adalah faktor refleksi gara-gara kita pasang beban ya.
Ini adalah nilai faktor refleksinya. Tolong kalian bisa ingat-ingat ya, dihafal juga bisa atau ditaruh di mana di kumpulan rumus, bahwa faktor refleksi yang sering kita bicarakan adalah ini ya. Kalau yang tadi itu faktor refleksi di sepanjang saluran transmisi. Kalau kalian udah tahu ini gampang aja, tinggal sama dengan R dikalikan E pangkat minus 2 gamma L dikurang Z. Ya. Jadi ini faktor refleksi sepanjang saluran transmisi. Gara-gara saya setting Z-nya sama dengan L, maka yang belakang ini berubah jadi 1. Maka inilah yang kita dapatkan. ZL adalah impedansi beban. ZO adalah impedansi karakteristik dari saluran transmisi. Jadi kalau kalian punya saluran transmisi, pasangkanlah beban yang sama nilainya dengan ZO. Ya. Jadi ketika ZL sama dengan ZO, maka faktor refleksi sama dengan 0, dan di sepanjang saluran transmisi juga tidak ada refleksi. Ya, karena faktor refleksinya 0 semua. Ya, jadi kalian berada pada posisi aman. Ya. Ini adalah kondisi matching, kondisi harapan, kondisi impian. Maunya para insinyur selalu begini. Ya. Kalau kalian bisa begini, everybody happy. Kita hidup bahagia. Ya. Tetapi sebagai seorang insinyur tentu kita juga harus melihat kondisi-kondisi lain. Kondisi lain ini yang justru menarik. Ya. Kalian sebagai insinyur kerja yang ngurusi katakanlah sistem yang ada di lapangan. Kalau yang kalian dapati itu hanya kondisi ideal, kondisi yang aman, kondisi yang lancar jaya gitu, ya kalian tidak dibutuhkan nanti. Ya, semua udah selesai, nggak peduli, nggak ada yang rusak, mobilnya aman, kendaraannya aman, jaringan listriknya aman, internetnya aman, maka kalian tidak dibutuhkan. Justru kalian dibutuhkan ketika bermasalah. Nah, sebab itu kita akan lihat berbagai macam masalah supaya kalian bisa mengakses ya, bisa menghitung dulu ya, pertama memahami, kemudian menghitung. Kemudian nanti di ujung dari semua ini kalian bisa menyimpulkan dan ya ada overview, overlook ke belakang. Ya, jadi pertama kalian paham dulu apa sih maunya, maksudnya apa sih. Kemudian kalian bisa menghitung, ya, itu penting. Jadi seorang insinyur harus bisa ngitung. Kalau coba bisa filosofinya aja bukan insinyur. Dan nanti kalian bisa menyimpulkan, setelah memahami, menyimpulkan, dan bisa melihat apa ke depannya. Ya. Memberikan saran perbaikan misalnya. Nah, jadi itu juga di skripsi juga demikian. Pertama kalian harus paham, kalian harus tahu rumus-rumusnya, bisa ngitung, bisa memahami, menyimpulkan, dan memberikan saran perbaikan jika saat ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, kalian harus selalu berpikiran seperti itu. Kondisi yang ada saat ini bukan kondisi yang ideal. Ada banyak hal yang mungkin ide itu muncul dari seorang anak muda yang sedang sekolah S1, ya sedang sekolah sarjana. Karena kadang-kadang justru umur-umur kayak gitu tuh banyak curiousnya, banyak bertanyanya, banyak ini kenapa begini ya. Gitu. Tetapi kalian jangan nanya orang, justru kalian berpikir. Nanyanya kadang-kadang aja. Kalau kebanyakan nanya, kasihan yang ditanya nanti. Ya, jadi dua-duanya kalian harus optimalkan lah. Oke. Perhitungan faktor refleksi untuk beberapa kasus penting. Ya. Beberapa ini agak banyak. Nanti kalian akan lihat di slide saya berikutnya. Ada sekitar 10-an, ya 11 tepatnya. Ada 11 kasus penting yang akan saya bahas. Agak banyak, jadi ada 11 halaman nanti habis ini. Mungkin sedikit membosankan, jadi beberapa itu saya skip aja. Kalian bisa baca, lihat di rumah, ya bisa coret-coret, terutama coret-coret. Saat ini mungkin kalian bisa melihat, mau coret bareng juga bisa, tapi nanti habis kuliah ini kalian bisa coret-coret sendiri. Oke, ada 11 kasus yang saya akan bahas satu persatu. Ya. Kalian di sini akan belajar pemahaman, belajar saluran transmisi sama saya, itu tidak hanya matematik aja, tapi juga pemahaman
fenomenanya. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Saya hanya akan menggunakan impedansi karakteristik 50 ohm. Ya, jadi kalian diberikan sebuah kabel, entah panjangnya berapa, saluran transmisi ini ZO-nya 50 ohm. Nah, sekarang pertanyaannya, di ujung saluran transmisi, jadi ini kalau ini Z, ini di sini pada posisi Z sama dengan L, sekian puluh meter, sekian sentimeter mungkin, atau sekian kilometer, saya akan koneksikan di belakang sebuah impedansi yang saya namakan ZL. ZL ini bisa 50 ohm juga. Nah, ini soal yang paling gampang. Bisa saya koneksi itu 50 ohm. Bisa saya koneksi lebih kecil dari 50 ohm. Saya bisa koneksi lebih besar dari 50 ohm. Saya bisa pasang beban. Ini namanya beban short. Short. Ini beban open. Ya, jadi saya tunjukkan ke kalian apa yang terjadi kalau di 5 kasus ini saya pasangkan beban, kita bilangnya beban real. Beban real. Ya. Beban real itu hanya sebuah resistor yang saya pasangkan sebagai ZL. ZL sama dengan R. Ya, saya akan tunjukkan nanti, dan ini relatif mudah ya karena kita hanya menggunakan besaran real. Yang agak sulit ketika di berikutnya ini ya, di F sampai, saya pakai warna hitam nih kalau boleh. Nah, ini beban induktif. Kenapa induktif? Karena ada J-nya, dan J-nya positif. Jadi gambarnya begini. Ini ZL saya. Ini juga induktif, ya. Cuma ini induktifnya rada besar dibandingkan ini. Yang ini beban kapasitif. Kenapa kapasitif? Karena ada J-nya. Ya, udah pasti bukan R. Dan J-nya ini negatif. Berarti saya pasang begini. Saya pasang sebuah kapasitor. Ya. Ini sama ya. Jadi ini adalah beban imajiner. Ya. Beban induktif atau kapasitif murni. Nah, murni. Pure kapasitif. Pure induktif. Nah, yang terakhir, nah ini menariknya nih. Yang terakhir, saya pakai warna merah. Gak apa-apa kalau latihan ini kan seru-seruan aja. Jadi kalian jadi tambah paham. Beban yang J itu ada realnya, ada imajinernya. Ada realnya ini, realnya udah harus pasti positif. Ya, kalau kalian punya R yang negatif itu berarti ada transistor di belakang. Ya. Ada transistor atau ada dioda tunnel. Ya, enggak, kita pakai yang pasif aja. Ya, jadi di belakang ini yang pertama ini, itu beban seri antara resistor dengan induktor. Ya. Antara sebuah R dengan sebuah L yang saya pasangkan seri. Kok tahu Pak seri? Ya karena Z-nya dijumlahkan. Kalau dijumlahkan itu seri. Gampang kan kalau dijumlahkan. Ya. Kalau paralel ya beda lagi ya. Tapi seri paralel kurang lebih sama. Dan yang bawah kalau kita lihat juga seri ini, penjumlahan. Tapi penjumlahan dengan sebuah kapasitor. Jadi gambarnya begini. Resistor dengan kapasitor. Ya. R dan C. Hanya karena kapasitor itu impedansinya negatif J. Negatif J itu jangan bingung. Oh, negatif, udah J negatif pula. Ya artinya tegangannya terlambat dari arusnya. Kalau induktor positif J berarti tegangannya duluan mendahului arus. Ya gitu aja sebetulnya. Perhitungan lainnya matematis. Nah, jadi ada kasus yang terakhir ini ya kita akan lihat nanti pelan-pelan. Oke, kita lihat kasus yang pertama, dicepat aja kasus. Oh ya, sorry. Di soal ini kita diminta untuk menghitung faktor refleksi R-nya. R kita dihitung.
R minta dihitung, ya saya kotakin aja. R sama dengan, kalau saya udah hafal, ZL dikurang ZO dibagi ZL tambah ZO. Ya, saya tuliskan begini, nanti kalian juga bisa pindahin ke halaman-halaman berikutnya. Jadi kalau kita punya ZO-nya 50 ohm, tinggal kita ngitung aja, masukin di ZL-nya mau berapa. Mau segini atau yang lain. Bawahnya tinggal penjumlahan, kita bagi. Dan daya yang direfleksikan, persentasi daya yang direfleksikan. Jadi tadi saya menghitung ya bahwa R ini adalah tegangan pantul dibagi tegangan datang ya pada Z kecil sama dengan L di beban. Jadi kalau kalian ingin ngitung daya yang direfleksikan, daya itu power itu berbanding lurus dengan V kuadrat ya, kuadrat. Jadi kalau kalian ingin ngitung V datang itu V kuadrat plus. Kalau V pantul itu V minus kuadrat. Jadi kalau kalian ingin hitung itu kuadratkan ya persentasi daya pantul itu sama dengan dalam kurung V1 V minus dibagi V plus kuadrat kali 100%. Atau sama dengan kalau diganti ya R mutlak kuadrat kali 100%. Ya, jangan lupa ini ada mutlaknya karena nanti kita akan mendapatkan bilangan kompleks ya. Nanti kita lihat pelan-pelan. Intinya rumusnya semua ada di sini. Ya, ini menghitung faktor refleksi mudah saja. Ini menghitung daya pantul dalam persentasi dibandingkan daya datang juga mudah saja karena tinggal dibentuk R kuadrat. Oke, soal pertama A. Karena ZL sama dengan ZO, gampang aja ya. Maka R sama dengan 0. R sama dengan 0. Tegangan yang direfleksikan 0. Sehingga daya yang dikembalikan ke sumber juga 0. Tidak ada. Ya, kondisi matching. Gampang. Kondisi kedua. ZL sama dengan ya lebih kecil dari ZO. ZL sama dengan 25 ohm. Masukin aja rumusnya. Ini rumus yang tadi. Pelan-pelan kalian nanti mungkin akan hafal. ZL dikurang ZO dibagi ZL tambah ZO. Ya ini mudah sekali. Masukin aja karena ZL-nya itu real 25 ohm dikurang 50 ohm dibagi 25 ohm tambah 50 ohm. Ya. Tinggal dihitung. Ya, kalau mau dicoret-coret juga bisa nih. Coret ya 25 dikurang 50 dibagi 25 tambah. Nah ini udah pasti negatif ya. Karena ZL lebih kecil dari ZO. Ini pasti negatif. Ya, jadi impedansi yang lebih kecil dari impedansi karakteristik menghasilkan faktor refleksi yang negatif. Negatif itu berarti fasanya 180 derajat. Fasanya 180 derajat. Nanti kalian akan lihat ketika gelombangnya ini sampai di ujung, katakanlah ini ZO 50 ohm, ZL 25 ohm, ketika gelombang datangnya, tadi gelombang datang pakai warna coklat. Gelombang datangnya begini. Nah, ketika gelombang datangnya kena begini, katakanlah sengaja saya taruh negatif ya. Maka pantulannya nanti sepertiganya. Sepertiga dari dia, ya, kalau kalian tahu. Ya, ini garis-garis di sini. Kalau kalian tahu sepertiga, ya, sepertiga itu kurang lebih segininya nih. Ya, sepertiga ini segininya, tapi karena 180 derajat jadi dari atas. Ya, sepertiga. Karena negatif ini, maka fasanya 180 derajat berbalik. Di totalnya itu lebih kecil. Oke. Daya yang dikembalikan
Ya, tadi presentasinya gampang aja, tinggal dikuadratkan. Sepertiga kuadrat itu 1/9, kalikan dengan 100%, 11% daya dikembalikan. Bagus nggak? Ya, barangkali nggak terlalu bagus. Kita maunya lebih kecil misalnya. Artinya Anda harus ubah nih, jangan sampai lebih kecil dari 25. Kalau bisa 40 lah, 30. Nah, kalau kalian memiliki ZL, ya, makin mendekati ZO, 40, 45, 49, maka R-nya akan makin mendekati 0. Oke, ya, jadi kita sudah menghitung, ya, kita menghitung. Jadi kalau kalian punya sebuah sumbu R, ya, kasus pertama ini kasusnya di sini, R sama dengan ZO, maka matching. Ya, matching. Barusan saya hitung apa yang terjadi kalau R-nya 50 ohm, kalau R-nya 25 ohm, maka negatif. Ya, R negatif. Terus kalau saya lanjutkan dengan kasus ketiga. Kasus ketiga tadi di slide saya nggak ada, saya balik aja di sini ya. Kasus ketiga itu ZL 250 ohm. 250 ohm. Jadi saya tulis ini aja karena di slide saya kayaknya hilang. Kasus ketiga, ZL sama dengan 250 ohm, maka R sama dengan, ya, sama rumusnya ZL dikurang ZO berarti 250 ohm dikurang 50 ohm dibagi 250 ohm ditambah 250 ohm, ya. Jadi sama seperti yang tadi, kalian bisa coret-coret ohmnya, ya, gampang aja. Dan kalian bisa sederhanakan rumusnya atau perhitungannya menjadi yang atas 200 dibagi 300, ya. Oke, jadi 2/3. Oke ya, 2/3. 2/3 ini, ya, jadi kalian setting di sini nih R-nya 250 ohm, positif R-nya. R positif, ya. Di sini R positif. Kenapa positif? Karena ZL-nya memiliki real yang lebih besar dari ZO. Kalau positif, jadi nanti ketika dia refleksi, ya, ketika dia datang, gelombangnya datang, gitu ya, sampai di tujuan, ini di beban, ya, di beban. Kalau dia fasanya positif, dan kebetulan juga 2/3, jadi kalau kita coba hitung di sini, 2/3 itu mungkin segininya, maka refleksinya juga di sini. Gitu. Refleksinya satu fasa. Ya. Refleksinya satu fasa. Ya, tapi jangan lupa karena dia bergerak nanti akan ada superposisi yang berbeda. Tapi yang pasti kita paham banget di belakangnya ini fasanya positif, maka kita dapat nilai. Oke, saya lanjutkan dengan kasus berikutnya, kasus D. Ini kasus menarik. Bagaimana kalau bebannya itu beban short? Jadi kalian saluran transmisinya ini ujungnya tuh di-connect sama short. Ya, ZL sama dengan 0 short, ya. Kalian udah paham sekali kalau bebannya short, ya berarti ada masalah. Kenapa masalah? Ya karena demikian ini. Sekali lagi rumusnya tetap sama, kalian masukkan R-nya negatif 1. Ya. R-nya negatif 1 minus 1 itu artinya apa? Artinya kalau kalian tadi memiliki saluran transmisi yang dilewati oleh sinus, ya. Di sini, ya, maka refleksinya itu benar-benar tolak belakang. Tepat di sini, karena poinnya ini 1, ya, minus 1 berarti di atas. Jadi kalian akan memiliki seperti ini. Ya. Tepat di sini, saling menghilangkan. V total sama dengan V plus ditambah V minus di beban, di posisi beban, itu sama dengan 0. Kenapa 0? Ya karena saling mengurangi. Nilainya sama, saling mengurangi, tapi hanya di beban aja. Situ. Jadi karena kita koneksi sama kawat, short dia. Itu disebut dengan short.
tegangannya 0 dipaksa supaya kontak langsung. Dan yang menarik ketika kita amati power refleksi, terjadi refleksi total. Jadi kondisi short ini kondisi berbahaya. Ketika Anda kirimkan sinyal ke sana, dia balikan total semua. Ya, berarti ada masalah di belakang dan kita mesti prepare kondisi short itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang tidak terjadi pada aplikasi frekuensi rendah, yaitu beban open. Ya, beban open ini sebenarnya kita kerjakan terus gitu. Tidak ada yang dicolok gitu ya, tidak ada yang dicolok. Ya, ZL tak terhingga. Tapi pada saluran transmisi ini masalah. Jadi kalau ada jadi kalau kalian lihat misalnya untuk aplikasi-aplikasi data yang tinggi, ujungnya itu tidak boleh gantung. Ujungnya itu harus dipasang dengan match. Ya, tidak boleh gantung begini. Ya, short nggak boleh, menggantung begini nggak boleh. Itu di udara aja dia gantung. Nah, dia harus ditutup dengan match. Ya. Kenapa? Karena ini yang terjadi. Kalau kalian masukin ke rumus yang bersangkutan, ya R sama dengan tak terhingga, katakanlah. Ya, saya tulisnya gini aja. ZL besar sekali. ZL mendekati tak terhingga, dikurangi 50 ohm. ZL mendekati tak terhingga, ditambah 50 ohm. Ya. Saya nggak boleh tulis begini sebetulnya. Ini harus mendekati. Kalau yang atas angkanya ini angka besar sekali, entah berapa, 2 juta, 3 juta, maka 2 juta, 3 juta dikurang 50, itu kurang lebih tetap ZL. Ya, kurang lebih. Dan yang bawah, angka yang besar, kalian jumlahkan dengan 50, tetap segitu. Jadi hasilnya 1. Ini yang terjadi. Beban open itu juga daya yang direfleksikan 100%, refleksi total. Ya. Makanya tidak boleh digantung ini, harus ditutup dengan match ya supaya gelombang yang dikirim itu tidak balik juga ya. Dan jangan dikirim ke sana sebetulnya. Tapi itu bisa terjadi ketika ada sebuah kelalaian. Oke. Jadi tuntas ya pembahasan dari A sampai E, yaitu pembahasan untuk sumbu real jika ZL sama dengan R. Tadi untuk kasus open, untuk kasus match, untuk kasus lebih kecil dari ZO, lebih besar dari ZO, sampai dengan di sini untuk kasus open. Ya, apapun nilai di sini kalian bisa hitung, pasti nilainya itu antara ini semua. Jadi gampang saja. Dan kalian akan lihat di sini nanti di sekitar ini tuh kasus yang kita harapkan sebagai insinyur, yaitu mendekati dengan kondisi match. Saya lanjutkan dengan kondisi kalau bebannya itu induktif dan kapasitif. Ya. Nah, ini perhitungannya agak panjang, tapi nggak apa-apa, kita lakukan step by step. Biar kalian tambah paham. Oke, yang pertama, beban induktif murni. Ya. Ini mudah saja, saya masukkan angka yang bulat, ya, angka yang bulat. ZL sama dengan J50 ohm. Oke. Nah, rumusnya juga ini belum berubah. Nah, ganti saja ZL dengan J50 ohm. Ya. Jadi ZL yang di atas ini J50 ohm. ZL yang di bawah ini J50 ohm. Saya juga masukkan minus 50 ohm. Saya masukkan di bawah plus 50 ohm. Jadi kalau kalian punya seperti ini, nggak bisa kalian coret-coret sembarangan. Yang bisa dicoret itu hanya yang 50 ohm saja. Ya. Jadi kalau saya mau keluarkan 50 ohm di depan, di atas, itu ini menjadi J. Ya, yang depan J, yang belakang minus 1. Gitu. Yang bawah juga sama. Kalau saya keluarkan 50 ohm, yang depan itu jadi J. J. Yang belakang tambah 1. Jadi itu yang bisa kalian lakukan. Secara matematik ini yang benar. Keluarin dia. Ya, boleh. Karena ini namanya hukum distributif. Ya, kalau kalian kalikan lagi, dia akan kembali kemari. Sehingga ini bisa kita coret. Ya, jadi tersisa J dikurang 1 dibagi J tambah 1. Atau kalau kalian mau putar juga boleh.
minus 1 tambah J dibagi 1 tambah J. Ya sama aja. Karena matematik ini sifatnya komutatif. Ya. Jadi kalian dapetin nih dari yang agak banyak ini jadi segini aja. Minus J tambah minus 1 tambah J dibagi 1 tambah J. Ini adalah bilangan kompleks yang ada di penyebut, yang ada di pembilang dan di penyebut. Jadi kita nggak mau begini. Ya, gimana caranya kita sederhanakan? Ya, kalian ingat di masa lalu menyederhanakan dengan mengalihkan dia dengan conjugate kompleks atau kompleks kawan. Kompleks kawan yang mana? Kompleks kawan yang bawah. Ya, nah, penyebutnya dikalikan ini, kalikan dengan kompleks kawan dia. Jadi kalau kalian punya 1 ditambah J, maka kompleks kawannya 1 kurang J. Dibalik tanda yang ada di komponen imajiner. Kalau ini 1 kurang J, maka kompleks kawannya 1 tambah J. Ya, kalikan. Gimana cara mengalikannya? Tentunya kalau kita fair, kalikan di atas dan kalikan di bawah. Supaya dia tidak berubah nilainya. Kalikan di atas, kalikan di bawah. Ya, ini gampang aja, kita kalikan satu persatu. Ya, kita kalikan satu persatu. Depan, kita kalikan dengan depan. Itu kan step by step-nya begitu. Nanti kalian bisa sendirian juga kalian kerjakan. Ini kita kalikan, minus 1. Ya, yang depan ini kita kalikan. Sorry, yang J, ya, yang J kita kalikan dengan 1, ya, jadi yang depan ini minus 1 tambah J. Gampang aja karena kita kalikan minus 1 tambah J dengan 1. Kemudian kita kalikan dengan yang belakang, minus 1 kali minus J, jadi plus J yang ini. Dan plus J dikalikan minus J kuadrat. Jadi kalian ingat ya, J kuadrat itu sama dengan minus 1. Jadi dari sini kita bisa coret ini. Jadi yang atas ini semua hasilnya 2J. 2J ya. Karena minus 1 yang depan ini ya. Minus 1 yang depan ini ditambah dengan 1 hilang. J tambah J 2J. Oke, itu yang atas pembilang. Penyebutnya juga sama ya, kalian bisa kalikan ini 1 tambah J dikalikan dengan 1 ya 1 tambah J. Nah, yang belakang harus lebih hati-hati, 1 dikalikan minus J J kalikan minus J kuadrat, dan ini hilang ya. Plus J dikurang J itu hilang. Tinggal yang bawah ini jadi 2. Nah, kalian tinggal bagi 2J dibagi 2 hasilnya J. Jadi menarik sekali. R-nya kalau tadi kan kalian dapati angka yang real, sekarang kalian dapati R itu sama dengan J. Ya, jangan lupa R sama dengan J ini sebetulnya sama dengan E pangkat J 90 derajat atau pi per 2. Ini yang kalian harus ingat bahwa ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya fasa. Hanya fasa. Jadi kalau kalian kalikan di sini tegangan refleksinya sama dengan tegangan refleksi sama dengan R dikalikan tegangan datang, berarti tegangan refleksi itu berbeda fasa dengan tegangan datang sejauh 90 derajat. Fasanya demikian. Ya, kenapa demikian? Karena induktor di belakangnya, ya, jadi induktor. Datang tegangan kemari, maka dia geser 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena arusnya konstan, arusnya sama. Ya, seperti kita ketahui kalau arusnya ke sana, I, maka tegangannya pada sebuah induktor 90 derajat. Ini V. Ya, jadi mudah saja untuk memahami matematik. Ya. Matematiknya mungkin tidak ada artinya apa nih R sama dengan J. Tetapi kalau kita tampilkan dalam bentuk persamaan Euler, E pangkat J pi per 2, 90 derajat. Fasa. Berapa besar daya yang direfleksikan? Ya gampang aja di sini. R mutlak kuadrat. Ya, jangan lupa J itu kalau kalian mutlakan, ya,
J itu kalau kalian mutlakan dikuadratkan itu 1. Kalian ingat nanti ini hasilnya adalah refleksi total, ya. Jadi kalau kalian punya saluran transmisi, ujungnya dikonek dengan beban induktif murni, ya, nanti ada beban kapasitif murni, maka dayanya akan dibalikan secara total. Jadi kalian jangan pasang sembarangan. Pasang induktor sembarangan, pasang kapasitor sembarangan, nanti juga refleksi total. Ya, ini kita lanjutkan dengan kapasitor murni, ya, beban kapasitif murni, perhitungannya sama, eksak sama, cuma diganti aja, ya, dimasukkan aja, diganti, ya, hasilnya nanti seperti ini, ya, tinggal kalian hitung pelan-pelan, dan ini juga sama, kalikan dengan kompleks kawan, ya, kebalikan dari yang tadi, sekarang kompleks kawannya 1 tambah J. Kalian masukkan, nah ini menariknya sebagai komplement dari yang tadi, R-nya sekarang minus J. Nah, minus J itu sama dengan E pangkat minus J Pi per 2. Artinya berbeda fasa 90 derajat juga, tetapi lambat. Terlambat ya, terlambat. Nah, kenapa? Karena arusnya kontinu. Jadi tegangan dan arus pada sebuah kapasitor itu kalau arusnya ke sana, maka tegangannya terlambat. Sebuah kapasitor. Oke, jadi jangan bingung dengan J dan sebagainya ini, tinggal kita hitung aja sudutnya. Oke, dan daya yang direfleksikan juga sama, refleksi total. Ya. Jadi beban ini dan lanjutnya juga kalian nanti bisa exercise. Ya. Nah ini lebih seru nih, lebih seru, sama-sama induktif juga, ya, sama-sama induktif, tetapi angkanya tidak bulat 50 ohm tadi. Tadi 50 ohm itu ternyata mudah sekali. Angkanya tidak bulat, sekarang setengahnya, ya, setengahnya. Apa yang terjadi nih kalau setengahnya? Ya kalau setengahnya dihitung aja, matematiknya juga gampang. Kalian dapati ini nanti R-nya kalikan dengan kompleks kawan, conjugate kompleks, 2 minus J, ya tinggal dinikmati aja nih perhitungannya ya, gampang kok. Cuma perkalian penjumlahan ya, jangan lupa aja ada J kuadrat itu minus 1. Dan setelah dan kalian kalau mengalihkan kompleks kawan, itu pasti yang bawa ini real, udah pasti real. Udah pasti itu 2 kali 2, 4 ditambah 1 kali 1, udah pasti hasilnya itu 5 nanti. Hasilnya 5. Tinggal kalian oprek aja yang atas, yang juga harus hati-hati di sini ya. Hasilnya jadi minus 3/5 ditambah J 4/5. Nah ini bisa kalian hitung nanti sudutnya berapa. Yang pasti kalau kita lihat di sini nanti ada gambarnya, gambar detailnya akan saya tampilkan. Kasus tadi ini di sini, ini kasus R sama dengan R kecil sama dengan 0. Ini kasus short. Di sini R sama dengan 1, ini kasus open. Nanti ada gambar lebih detailnya. Ini kasus short, kasus open. Tadi di atas saya coba mainkan murni induktif J 50 ohm, hasilnya itu R sama dengan J, ya. Dan murni di sini minus J 50 ohm, itu murni kapasitif. R-nya itu sama dengan minus J, ya, jadi ada di sini. Nah, ini lingkaran ini. Ini lingkaran yang indah sekali. Lingkaran yang indah sekali. Tengah-tengah ini matching. Jadi kalian saya tampilkan di sini untuk matching, jadi 50 ohm, maka R-nya sama dengan 0. Ini untuk kasus tadi di sini 25 ohm, ini kasus di sini 250 ohm. Ya, jadi semua tegangan real ada di sini, gampang sekali. Nah, tegangan induktif itu nanti ada di atas ini. Ya, tadi contoh sederhananya saya bahas di sini. Nah, sekarang contoh kedua. Contoh kedua ini ya, minus 3/5, nah, minus 0,6 ya. Minus. Pakai warna yang sama. Minus 0,6, jadi kurang lebih ada di sini nanti. Sorry, ini harus saya revisi minus 1, bukan 0. Short itu minus 1. Ya. Ini 1, ini 0. Jadi minus 0,6 ada kurang lebih di sini.
plus 0,8 itu kurang lebih ada di atas, ya sekitar lah, sekitar situ. Ya mungkin ada di sini titiknya. Ini adalah titik untuk J25 ohm di sini. R-nya berapa? Ya tinggal dihitung aja. R mutlaknya itu pasti 1. Ini pasti 1 karena ada di lingkaran itu. Ya. R mutlak pasti 1. Jadi daya yang direfleksikan juga 100%. Ya, kalian tinggal hitung ini R mutlaknya 1 pasti. Sudutnya kalian bisa hitung ya, ini berapa derajat, itulah fasa yang dibentuk oleh tegangan datang dan tegangan pantul ya, pasti lebih besar dari 90 derajat ya karena sudah arah sini. Ini kalian bisa lengkapi ya dengan yang berikutnya ini yang kapasitor ya. Kapasitor minus 150 ohm silakan aja bisa dihitung dengan cara yang sama dan ini sangat mudah, harusnya tidak terlalu sulit. Tinggal matematik saja, sekali lagi ya di sini tinggal kalian masukkan semuanya di rumus yang pertama, disederhanakan sehingga kalian dapati hasil ini dan dikalikan dengan kompleks kawan. Kompleks kawannya berapa? Tanda yang ada di komponen imajiner dibalik. Jadi yang ini minus, kompleks kawannya plus. Ya. Ini kalikan atas, kalikan bawah. Yang bawah ini pasti real. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 10. Ya, ini 10 hasilnya nih. 10. Yang atas gimana? Ya step by step aja, pelan-pelan. Minus 1 kali 1 itu minus 1. Minus 3J kali plus 3J itu 8, 9, maka hasilnya 8. Ini hasilnya 8. Ya. Kemudian yang imajinernya, ini dua-duanya negatif ini, jadi minus 6J. Minus J6 atau 6J. Ya. Yang atas 8 dikurang J6, dibagi dengan 10, hasilnya ini. Ini kalau kalian mutlakan itu pasti 1. Silakan aja, ini kan Pitagoras ini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan itu 10, dia pasti 1. Makanya daya refleksinya pasti juga 100% karena kalian menggunakan kapasitif mode. Terus berapa sudutnya? Ya berapa sudut tinggal kita lihat aja di sini 0,8 realnya dan minus 0,6 imajinernya. Jadi kalau saya balik kemari, ya, saya balik kemari, maka titiknya itu akan ada di 0,8, ya mungkin sekitar di sini, dan minus 6, 0,6 mungkin ada di sini. Jadi titik kalian itu kurang lebih ada di sini. Ini untuk kasus minus J 150 ohm kapasitif. Jadi ini akan kapasitif semua. Ya. Kebetulan kasus kita ini minus J 150, maka sudutnya yang ini. Sudutnya negatif. Ya, sudutnya negatif untuk kasus kapasitif ya, sudutnya telat ya, pasti telat. Nah, telatnya itu sejauh mana ya tergantung besar dari kapasitor yang kita koneksi. Oke, nah sekarang yang lebih lengkap ya, ini dua contoh terakhir, juga slide-nya ada 2, masing-masing 1 slide ya, tujuannya biar kalian juga bisa pelan-pelan nanti bisa kalian lihat, bisa kalian pahami. Kalau belum paham ya diputar aja lagi videonya, YouTube-nya. Harusnya sih bisa difahami dengan lancar karena kita rekam dan kita tampilkan di YouTube. Beban induktif ya. Jadi sekali lagi gambarnya ini bebannya begini. Ada resistornya dan ada induktornya. Kenapa sih Pak kayak gini? Wah, ini kan motor listrik kayak begini. Ada R dan ada L-nya motor listrik. Dan nanti kalian akan lihat ada yang direfleksikan. Karena tidak matching. Makanya seringkali kita tambahkan sebuah kapasitor pada sebuah motor. Ya, pada sebuah motor listrik kita tambahkan kapasitor untuk mengkompensasi beban induktif. Bagaimana ngitung faktor refleksinya? Sekali lagi, rumus ini jadi andalan kita. Ya, tinggal dimasukin satu persatu. ZL-nya dimasukkan 5 ohm ditambah J 50 ohm. ZO-nya minus 50 ohm. Jadi yang kalian bisa sederhanakan yang ini. Yang ini jangan. Jangan dikurangi semua. 5 ditambah 30, 35 dikurang 50 jadi minus 15. Enggak. Ini dua benda yang berbeda. Ya, ini ada di sumbu vertikal.
bilangan imajiner. Yang dua depan ini dan belakang adalah bilangan real. Jadi tegak lurus, tidak bisa kita saling hilangkan. 5 ohm dikurang 45 ohm, dikurang 50 ohm, 45 ohm. Ini gimana? Ya dia sendirian, dia nggak ada temannya, nggak bisa disederhanakan. Yang bawah juga sama, yang bisa disederhanakan yang sama arahnya, sama jenisnya. Jadi dijumlahkan 55 ohm. Yang ini gimana? Yang ini ya diemin aja. Oke. Nah, saya lihat di sini kebersamaannya hanya pada 5 ohm, maka saya sederhanakan jadi minus 9. Yang ini ditambah J 4. Yang bawah kalau saya bagi 5 ohm 11 ya 11. Yang ini juga sama, tambah 4J ya. Jadi disederhanakan ini. Saya sederhanakan dan saya ingin sederhanakan lagi dengan mengalihkan kompleks kawan. Jadi begitu kalian memiliki bilangan kompleks pada penyebut, maka kalikanlah benda ini di atas dan di bawah. Lagi ya, jangan lupa atas dan bawah kalikan dengan kompleks kawan supaya adil. Ya, kalau kalian mau coret lagi hilang ini kembali ke yang atas. Oke, yang belakang ini pasti yang bawah ini pasti real. 11 kuadrat itu 121 ditambah 16. Jadi ini 121 tambah 16 hasilnya 137 itu pasti real. Ini ditambah ini. Kenapa ini dikurang? Ya karena J kuadrat itu minus 1 jadi ditambah 16. Sedangkan term imajinernya saling menghilangkan. Selalu kalau kalian kalikan bilangan dengan bilangan kompleks kawan, maka komponen imajinernya hilang. Yang atas kalian lakukan pelan-pelan aja ya. 99 minus 9 kalikan dengan 11 minus 99. 4J kalikan dengan 11 4J dan selanjutnya ya. Step by step kalian kalikan, hasilnya nanti di sini minus 83 ditambah J80 ya. Tinggal dibagi dengan 137 ya, ini saya bagi, bahkan saya tuliskan desimalnya biar kelihatan bagus. Setelah dikalikan, setelah dibagi ditampilkan begini, kalian kuadratkan ini R, kuadratkan ini kuadrat ditambah ini kuadrat itu 0,78. Berarti 70,8% yang direfleksikan. Terus tegangannya seperti apa nih terhadap tegangan datang, tegangan refleksi? Ya, sekali lagi kalian lihat ini ada di mana posisinya, ya. Posisi kuadrannya di mana? Ya, posisi kuadrannya kan gampang aja. Kebetulan ini negatif, berarti ada di sini negatif 0,606. Yang ini positif, ada di sini J 0,584. Berarti titiknya ada di sini. Kalau titiknya di sini, berarti sudutnya lebih besar dari 90. Lebih besar dari 90 ya. Nah, itu biasalah ya. Tapi nanti ada kondisi lebih kecil ya, tergantung berapa besar perbandingan dia berdua. Pokoknya di atas itu induktif, yang bawah kapasitif. Nah, sebagai pelengkapnya silakan nanti kalian juga detailnya lihat aja. Sama caranya, ini saya dapati hasilnya seperti ini, indah sekali. Indah sekali dan di situ ada dua-duanya di sini nih. Ya, sini. Jadi kalau kalian bikin sudut, ya terserah lah kalian mau bikin sudut dari sini atau dari sini sama saja. Ini kebetulan hasil ini sudut yang diambil ini lebih besar dari 180 derajat. Ya. Oke, jadi kita dapati hasilnya sekian persen direfleksikan lebih kecil dari yang tadi ya. Karena nilai ini nggak terlalu besar ini. Nggak terlalu besar. Kalau yang tadi nilainya agak besar, 50 ohm. Oke. Jadi itu dan saya simpulkan ya, perhitungan kita yang panjang tadi, ada 11 kasus. Saya simpulkan ini penggambaran yang indah sekali, merangkum semua kejadian dan semua kejadian refleksi ada di sini yang nantinya akan kita bahas dengan bantuan
Smith chart ya. Tapi sebelum ke arah Smith chart, ini dulu kalian mesti paham dan ini sangat mudah. Kasus pertama ya, kasus matching. Sini kasus matching ini. Ini matching. Kasus matching, kasus idaman kita. R-nya sama dengan 0. R sama dengan 0. Maunya kita di situ. Kemudian tadi kasus B, ya saya ambil 25 ohm, dia ada di negatif. Ya. Saya ambil ZL sama dengan 250 ohm, berarti R-nya positif. Kemudian ekstrim, saya ambil kasus short. Ya, sekali lagi di sini, short, ya, R sama dengan -1. Ya, jadi kalian harus ingat di sini nih, sumbu real. Sumbu real mengatakan R sama dengan 0 di sini, R -1/3 di sini, R -1 di sini. Oke. Kemudian kasus yang kedua di sini kasus open. R sama dengan 1. Ya, jadi jarak dari sini, dari titik tengah ke paling kiri 1, jarak dari titik tengah ke paling kanan 1. Ya, kalian sudah bisa ngebayangin ini jarak sama nanti ada lingkaran. Kemudian saya ambil kondisi reaktif induktif murni 50 ohm. J 50 ohm. Dan terbukti R-nya itu J. Ya, jadi ini sekali lagi, ini adalah radius sama dengan 1. Yang bawah kasus untuk minus J 50 ohm. Dan terbukti R-nya minus J. Ya, sekali lagi, ya, ini kondisi berada pada pinggiran lingkaran. Dan saya lanjutkan tadi, ya, ini kondisi murni induktif yang H dan murni kapasitif yang I, sehingga saya lengkap di sini bisa menggambarkan lingkaran. Segala sesuatu yang ada di atas lingkaran ini, ya, R mutlaknya sama dengan 1, berarti refleksi total. Jadi kalau kalian pasang short, pasang open, itu nasibnya sama seperti seolah-olahnya. Kalau kalian mau coba mungkin ada beda-beda sedikit. Sama halnya kalian pasang induktif murni berapapun. Semua ada di sini nanti, induktif murni. Ada di atas ini semua, ini induktif. Dan kalau kalian pasangkan kapasitif murni, semuanya akan ada di sini. Ini kapasitif. Ya, ini kapasitifnya tepat minus 50 ohm. Ini kapasitif yang lebih besar lagi. Oke. Jadi lingkaran kita bisa tampilkan, dan yang menarik adalah di slide ini juga saya tampilkan kasus yang lebih umum terjadi, yaitu kasus pemasangan yang seri antara resistor dengan induktor dan resistor dengan kapasitor. Yang lain gimana? Paralel segala macam, bisa kalian kembalikan kemari. Bisa kalian kembalikan kedua kasus ini. Pokoknya begitu ada positif dikurang J, itu berarti kapasitif. Positif ditambah J, nah itu berarti induktif. Maka dia akan ada di sisi sebelah atas, ya, contohnya di sini, itu untuk kasus ini, dan nanti dia akan ada di sisi sebelah bawah, di sini, kalau di sisi sebelah bawah, di sini, kalau kalian menggunakan serial resistor dengan kapasitor. Jadi semua kasus bisa kalian lihat di atas sebuah, saya bilangnya bukan lingkaran, karena kalau lingkaran ini hanya yang terluar saja. Ya, kalau lingkaran itu hanya untuk yang ini aja nih. Ini saya anggap sebagai sebuah cakram, sebuah disk. Ya. Jadi seluruh fenomena refleksi bisa dilihat di situ. Kalau kalian dapatnya di pinggiran sini, itu berarti kondisinya refleksinya besar. Nah, saya nggak mau, saya akan ngajari kalian bagaimana kalau nanti di sekitar sini aja nih, sekitar sini. Ya, saya maunya di sini nih, supaya saya akan bilang saluran transmisi saya termatch dengan baik. Jadi akan ada spesifikasi kesepakatan, ya, kesepakatan di lapangan yang disepakati oleh industri, oleh asosiasi, ini itu maksimal. Ya. Kalau antena itu misalnya biasanya minus 10 dB. Kalau filter dan yang lainnya minus 15, minus 20 dB. Ya.
Nah, dB itu tinggal kalian logaritmika dikalikan dengan 20. Ya, akan dapat dB. Jadi akan ada batas, jangan sampai lingkaran putus-putus ini kalian lewati. Harus ada dalam lingkaran, ya, terutama nanti ketika menggunakan Smith chart. Oke, saya lanjutkan dengan simulasi-simulasi ya. Kalian mudah-mudahan nanti kita bisa tampilkan. Saya bisa tampilkan. Ya, saya bisa tampilkan slide simulasi ini ya. Kalian bisa juga mainkan sendirian ya. Sekali lagi ini software yang saya dapati dari internet. Ya, ini saya sedikit beriklan ya, karena saya pakai punya orang bagikan. Stanford University Transmission Line Simulator. Saya ganti sumbernya menjadi cosinus atau sinus sama aja ya. Saya ganti ya. Kalian mau DC juga nggak apa-apa, mau single pulse juga nggak apa-apa. Silakan aja. Saya ganti jadi sinus. Kemudian saya sepakati di sini saluran transmisinya ini memiliki impedansi karakteristik 50 ohm. Karena sama aja nanti mau diubah berapapun fenomenanya kurang lebih sama. Saya ambil yang standar yang sering dipakai 50 ohm. Dan saya di sini tidak menyeting kerugian. Jadi kalau mau disetting kerugian bisa kita lihat. Jadi saya cepetin biar berlalu. Ya. Untuk kasus pertama, jadi beban matching ya. Ini parameter load ya, parameter load resistor 50 ohm. Jadi kita perhatikan ya, ini pernah saya tampilkan. Jadi kalau matching ya ini yang terjadi ya. Jadi gelombangnya itu jalan enak gitu, gelombangnya jalan dan aman gitu, tentram. Ini yang kita inginkan. Ini kondisi ideal yang kalau ini terjadi berarti insinyur telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan kalau ini terus demikian tidak mau ada perubahan berarti insinyur tidak diperlukan lagi. Ya, all problems are solved. Oke, saya ambil contoh 25 ohm tadi yang kita bahas ya. Kita bahas. Ini saya ganti jadi 25 tadi kasus B. Saya save ya. Di sini udah berubah, ini 50 ohm, ini 25. Kita lihat apa yang terjadi. Ini dia juga ketika switch on jalan. Nah, kita lihat. Sekarang kita lihat ya. Jadi ada sesuatu ya. Nah, ini tidak terlalu diinginkan kasus ini ya, karena ada gelombang yang jalan, ya ada gelombang jalan, kemudian ada refleksi. Dan itu dia saling berinterferensi, ya, saling bersuperposisi lebih tepatnya. Jadi di sepanjang saluran transmisi itu ada something. Tetapi secara keseluruhan kalau kalian lihat gelombang ini ya, lihat apa simulasi ini, itu seperti tetap ada secara neto yang bergerak ke kanan. Berarti memang ada yang balik, yang jalan, yang masuk, ya. Ada yang jalan dari sumber ke beban, ada yang refleksi. Tetapi yang refleksi itu tidak terlalu besar katakanlah. Tetap secara neto terjadi pengiriman energi ke arah beban, ya. Nah, saya klik envelope nih, nanti kalian akan ingat gambar ini ya. Ini envelope-nya begini ya. Jadi gelombangnya itu tidak datar, gelombangnya itu ada, kita bilangnya standing wave ya, nanti ada istilah VSWR, the standing wave ya. Ini untuk kondisi yang memang ada refleksi. Tapi yang tadi saya balik ya, saya balik kalau 50 ohm tadi, saya balik lagi yang 50 ohm, envelope-nya seperti apa? Envelope-nya seperti apa ya? Tidak ada standing wave. Jadi envelope-nya pun indah. Envelope-nya indah. Jadi ya ini kondisi tentram. Oke. Nah, saya ke yang C tadi, yang C itu 250 ohm. Nah, besar ini. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat, simulasikan, jalan. Nanti lihat ketika pas dia sampai ke tujuan. Nah, ya.
Kalau kalian bandingkan kasus B dengan kasus C, kasus B itu minus sepertiga ya. Oh ya, ada minusnya tadi, saya tunjukin nanti ya. Minus sepertiga. Kasus C itu 2/3. Jadi secara umum mutlaknya itu lebih besar yang kasus C. Berarti refleksinya lebih besar. Nah, kalau kalian lihat di sini juga lebih tersendat-sendat gitu. Ya karena banyak yang balik. Ya, walaupun tetap yang balik itu tidak sempurna ya, tapi karena agak banyak, jadi tersendat-sendat dan standing wave-nya pun lebih tinggi nih dibandingkan yang tadi. Apa standing wave di sini? Perbandingan antara yang maksimum dengan minimum. Jadi kalau kalian lihat kursor mouse saya, ini tegangan maksimum ada di sini, ini tegangan minimum di sini. Itu perbandingannya adalah VSWR. Jadi lebih dalam, lebih tajam. Tajam. Oke, saya balik ya. Oke, saya balik ke ini ya. Ke sini, ke 50 ohm dulu tadi. Ke 50 ohm. Nah, ini mudah-mudahan cepat aja. Ya, di 50 ohm tidak ada standing wave, tidak ada gelombang yang berdiri. Tegangan maksimum dan tegangan minimum itu sama kita bilangnya. Jadi VSWR-nya 1. Ya, di sini tidak ada maksimum, tidak ada minimum, semua sama. Berarti tidak ada standing wave, semua traveling. Gelombangnya jalan. Ya sebenarnya gelombang jalan, cuma gara-gara ada yang jalan kanan kiri, sebagian itu seperti standing. Oke, nah, saya lanjutkan dengan yang kasus B, jadi saya balik-balik aja nggak apa-apa. Nah, 25 ohm tadi saya ingin tunjukin kenapa dia negatif. Apa efeknya negatif? Kalian bisa lihat di sini pada beban tegangannya lebih kecil dari yang lain. Ya, pada posisi beban tegangannya lebih kecil. Oke, kita lihat ya. Nah, ya. Pada posisi beban itu tegangannya minimum. Karena negatif tadi. Di sini ada minimum lagi karena terjadi superposisi ya. Oke. Stop. Sedangkan pada yang positif tadi 250 ohm ya, kita lihat tepat pada beban tegangannya paling besar, tegangannya maksimum. Ya, biarkan dia mengalami steady state dulu ya. Steady state. Kita lihat envelope-nya, di sini dia maksimum. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan nilai maksimum pada beban, itu artinya beban kita lebih besar dari 50 ohm. Oke, stop. Ya, kita lanjut. Untuk kasus short, kalau simulasi itu enak aja, ganti aja 0. Ya, kalau praktek masalah ini kalian bikin rangkaian short. Bisa ada yang marah-marah ntar. Please enter load resistance 0. Itu artinya short. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini masih aman nih. Gelombang nggak tahu di belakang ada apa. Begitu dia tahu, dia balik. Begitu dia ketemu sama beban, dia balik lagi. Ya. Jadi kalian ingat ya, pada rangkaian short itu bebannya 0 ohm, gelombangnya nolak. Ya, gelombangnya keberatan itu ketemu dengan short. Maka total balik. Dan kalau kalian lihat gambar ini, seperti tidak ada yang bergerak ke kiri kanan. Dia berayun atas bawah aja karena gelombang datang dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri kurang lebih sama besarnya, dia jadi full standing wave. Ya, tidak travel. Envelope-nya luar biasa ini. Nah, envelope-nya luar biasa. Di sini VSWR-nya tak terhingga, ya, sangat-sangat besar. Karena kalian membagi sebuah tegangan maksimum yang nilainya sekitar 2 ohm mungkin 2 volt mungkin ya. Kalau dia sini 1 volt. Dan ini tegangan minimumnya 0. Ya, karena di sini terjadi standing wave sempurna. Di ujung itu 0 tegangannya. Jadi tak terhingga. Ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau bebannya itu open? Nah, karena ini nggak bisa tak terhingga, saya tulis. Jadi saya tulis besar aja. Nah, kalau kurang besar tambahin lagi. Kurang besar tambahin lagi. Ya, kira-kira lah. Saya rasa 1 juta pun udah cukup besar. Nah, ini 1 giga. 1 giga ohm. Ya, udah sangat besar. Kita lihat simulasi.
Gelombang belum tahu apa yang terjadi di belakang, maka dia innocent, jalan aja. Begitu dia tahu open, dia balik lagi. Ya. Jadi itulah gelombang kalau kita perhatikan dengan slow motion, ya delay-nya kelihatan slow motion. Jadi ini yang terjadi pada sebuah beban open. Tidak ada traveling, ya, karena gelombang yang datang dikompensasi semua oleh gelombang pantul, tegangannya, ya, energinya, dayanya balik sempurna. Envelope-nya juga kalau kalian mau lihat seperti ini, ya, tegangan maksimum dibagi tegangan minimum, itu definisi VSWR, tak terhingga atau sangat-sangat besar. Dan pada posisi load, dia maksimum. Kenapa? Karena nilainya positif tapi tinggi. Ya. Kalau tadi short nilainya lebih rendah dari 50 ohm, bahkan 0. Ya, di sini maksimum. Jadi itu kondisi yang plus negatif, plus atau negatif. Oke, nah sekarang kita ambil lagi. Gimana kalau bebannya ini induktif? Ya, induktif. Berarti saya ganti ke induktor. Nah, dia berubah langsung. Whatever lah di sini kita bisa isi. Atau kalau kita nggak mau pusing, kita masukin aja impedance. Ya. Impedance-nya apa nih? Ya impedance-nya katakanlah ya ini 0 aja karena kita ingin murni. Kita ingin murni induktor yaitu J50 ohm. Wah, seru nih. Apa yang terjadi? Ya, kalau hitungan-hitungan saya mengatakan dia dayanya balik sempurna. Ya, dayanya balik sempurna. Kita lihat. Refleksi. Refleksikan secara total. Ya, direfleksikan secara sempurna di sini. Oke, jadi kelihatan berayunnya itu ya standing, tidak mau jalan. Sebenarnya ada yang jalan, cuma kanan ke kiri, kiri ke kanan tuh kompensasi jadi seperti tidak ada secara neto. Oke, envelope-nya ya jadi kelihatan dengan jelas di sini bahwa envelope-nya itu kurang lebih mirip-mirip dengan kasus open dan kasus short. Ya. Dia tidak open dan tidak short. Tapi di belakang itu beban murni induktif. Maka VSVR-nya juga terhingga. Tapi yang menarik adalah posisi dari tegangan pada kondisi pada di beban. Ya. Dia tidak di puncak dan tidak di lembah. Tidak zero dan tidak maksimum. Ya, karena sudutnya itu tadi yang saya bahas. Ya, itu bisa dihitung juga. Oke. Saya stop. Ya, sebenarnya yang ini sama aja ya, tinggal kita ganti minus 50. Ya, minus 50, maka kita akan mendapati sebuah rangkaian murni kapasitor. Nah, ini disimulasikan. Gampang aja ya. Gampang aja itu ya. Kurang lebih sama. Kalian bisa mendapatkan sebuah standing wave ya. Oke. Oke, stop. Dan yang terakhir saya ingin tampilkan jika seri ya, seri atau ini juga bisa sebetulnya sama aja. Di sini saya bisa langsung nulis 50 ohm. Kalau serinya pakai yang ini saya harus ngitung angka lain. 25 ohm tambah J. 25 ohm ditambah J 50 ohm. Kita lihat seperti apa. Dan harusnya kurang lebih juga sama aja. Ya, di sini ada refleksi kelihatan. Kita lihat ada yang jalan juga walaupun jalannya seperti itu. Ya, ini bisa dihitung berapa persen yang balik. Ya, tapi secara keseluruhan ada yang secara neto ada yang jalan ke kanan. Envelope-nya pun kalau kita lihat tidak nol yang minimumnya ya. Tapi ya kurang lebih refleksinya sepertinya agak besar ini karena dia agak ke bawah.
Tuh karena nilai ini ya. Ini kalau saya dekati ke 50 ohm dia indah. Saya dekati ke 50 ohm jadi 45, dan ini juga jangan terlalu besar karena apa namanya, beban induktif atau beban kapasitif yang besar itu harus dikompensasikan. Katakanlah saya taruh di sini ya 10 lah. 10. Jadi kalau dia agak kecil itu dia bisa sangat menarik mendekati matching. Ya, kita lihat ya. Ini tidak matching tetapi efek dari refleksinya tidak terlalu besar. Ya, kalau kalian lihat ya, ada refleksi kelihatan di sini, ada yang mulai jalan ya, ada sendat-sendat begitu. Tapi karena angka real mendekati 50, ya, mendekati matching, mendekati titik tengah. Dan angka imajiner itu tidak terlalu besar, jadi mendekati titik tengah. Ya, maka envelope-nya pun juga ya lumayan lah. Ini kasus-kasus yang terjadi di lapangan mirip-mirip seperti ini, dan kita terus berusaha memperkecilnya. Indah sekali. Oke. Baik. Saya rasa itu yang bisa. Oh ya, satu lagi yang ingin saya tampilkan tadi kasus pertama ya. Mungkin ingat ya di kasus pertama. Kasus pertama itu kasus dengan kerugian ya. Dengan kerugian yang besar tadi ya. Saya ini aja dulu nih. Ini kasus yang tadi ya, kasus matching. Kasus matching kasus yang indah sekali kalau kalian lihat di sini. Dan kalian tadi udah lihat kalau saya ubah di sini menjadi short, refleksi total. Nah, sekarang saya lengkapi kasus ini bagaimana kalau ada atenuasinya. Atenuasinya saya bikin aja sangat besar. Ya, saya cek ini sangat besar. Saya lihat di sini simulasi, ya, akan seperti ini ya. Akan sangat besar. Ya. Mungkin kebesaran kali. 95 aja. Jadi seperti ini. Ya, jadi bebannya ini beban matching. Tapi kalau kita ganti jadi short pun, ya, saya ganti jadi short pun, yang terjadi juga seperti seolah-olah matching. Ya, jadi nggak ada yang balik. Kecil yang balik di sini ya. Jadi kalau kalian lihat nih, seperti nggak ada yang balik gitu. Padahal bebannya beban short. Ini kasus yang tadi yang pertama di awal saya tampilkan. Ini yang masalah. Jadi jangan sampai kabel yang kita gunakan itu kabelnya terlalu panjang. Atau kabelnya itu lossy. Lossy yang besar ya. Sangat lossy. Very lossy. Maka ini yang terjadi. Seolah-olah di depan ini kita tidak merasakan apapun. Bahwa di belakang sana itu ada short. Jadi simulasi komputer menunjukkan fakta lapangan yang kita temui secara teoritis. Oke. Dari saya itu aja. Silakan kalau ada komentar dari semua mahasiswa. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada tambahan dari Bu Umay terkait tugas-tugas kita nanti atau minggu depan kita umumkan kali. Iya Prof, boleh minggu depan. Untuk ini mungkin ya Prof, untuk upload modul itu dari tadi sudah saya coba ini masuk ke pos, tapi masih under maintenance Prof. Okay. Jadi kemungkinan agak sore ya. gitu ya. Oke. Oke, makasih Bu Umay. Jadi itu ya.